Pada hari ini, ucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama melalui media yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu fasilitas. Kita mau siapkan hati, pikiran, keberadaan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa di pagi hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Dia, kita mau berikan ucapan syukur kita kepada Dia. Kita mau angkat hati kita buka suara kita memuji dan menyembah Dia. Kita tinggikan namanya pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Sama kita katakan dari awal. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan dan syukurku yang terbaik bagi. Katakan bersama, bawa korban syukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita mau setelah itu bawa korban syukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saya katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita tinggikan nama Dia pagi hari ini. Oh, kami menyembah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan nama-Mu yang kudus.
sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh, kami memuji-muji Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini Tuhan. Suka melihat pemeliharaan Tuhan begitu besar atas kami. Sebentar saya serahkan kepada Bapak Bu Ifong untuk doa pembuka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan dalam kita kembali dengan Yesus. Kami mau beribadah dari Tuhan, beribadah Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan beranugerah dan memberikan berkat untuk bulan atau minggu terakhir bulan 5 ini Tuhan. Kami kembali beribadah walaupun melalui konvensional yang tapi kami ada yang percaya bersama tetap hadir, kalian tetap hadir. Berarti amalnya Tuhan yang tidak berkesan dari Bapak Rejon, Bapak Udia, Bapak Tuhan yang melakukan. Berapa tapi doakan kami dari segala gangguan waktu-waktu makna Tuhan dari kami yang bersama dan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal ketenangan sampai akhir dari kami siap menyuci menyembah mengucapkan nama dan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, dalam berkatan kita mau datang kepada Tuhan di pagi hari dengan penuh sorak-sorai, dengan hati penuh ucapan syukur. Kita mau angkat satu pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian sebab dia Raja, sebab dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Hanya bagi dia sekali lagi datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, katakan sebagai Raja, sebab dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Hanya bagi dia aku mau beri korban syukur, mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Aku mau memuji Tuhan selalu. Tuhan kita mau bersorak-sorai, mau bersorak-sorai, hey, dan bernari di hadapannya umatnya berbuka sekali lagi. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab dia Raja, Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Hanya bagi dia padanya setiap waktu. Mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin. Mau
dan menari di hadapannya. Tugas kaki memberi korban, mau beri korban adanya setiap mau puji Tuhan selalu bersorak-sorak dan menari harapannya. Yang bercinta Tuhan pun bersuara. Kita semua bersuka, kita semua bersuka. Ya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Prayitna. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini saya mau menyaksikan bahwa Tuhan begitu baik pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-22. Kalau orang bilang kita bersyukur bahwa kita sudah mengarungi kehidupan naik dan turun, tapi kita dapat bonus. Semua kita juga boleh ditepuk sebelahnya, pasangannya, bilang kita ini orang hebat, bahwa kita tidak hanya mengalami naik dan turun di dalam kehidupan, tetapi juga mengarungi sebuah pandemi. Dan kita sebentar lagi akan menyelesaikan ini dan PSBB akan segera dibuka kembali. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk melalui pandemi ini dengan baik, kita percaya juga bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita pribadi. Kami mengucap syukur bahwa ada tujuan Tuhan mau pimpin kami semua di dalam berkeluarga, di dalam pelayanan, di dalam bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja yang saya mau bagikan, dan saya juga bersyukur bahwa istri saya sekarang juga udah pintar untuk bikin roti. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian mau butuh roti, tinggal hubungi beliau. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Oke, kita bisa nanti via GoSend atau GrabBike ya Pak. Oke, di pagi hari menjelang siang ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman-Nya. Kita percaya bahwa apa yang akan kita dengar nanti merupakan satu rema yang Tuhan beri kepada kita untuk beberapa hari-hari ke depan kita, waktu-waktu ke depan kita dalam menjalani setiap aktivitas kita. Kita percaya bahwa firman Allah selalu beserta dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Kita mau angkat satu pujian bahwa firman Tuhan selalu beserta kita, maka akan ada kekuatan untuk roh dan jiwa kita. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu, dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat tinggi, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, kau pun nantikan, kau yang bersama Yesusku, Raja. Firman-Mu berkata
Kau berserak, maka kuat roh dan jiwa kita. Maka kuat roh dan jiwaku. Kami percaya tangan Tuhan selalu kita nantikan. Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkah ku percaya. Akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan Tuhan. Amin. Dan perlindungan dan perlindungan bagi di tempat tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang khusus, Yesus. Sekali lagi katakan dengan saya, saya akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Kami mau angkat tangan kami, Tuhan. Kami berserah kepada Engkau, ya Bapa. Nantikan Kau, katakan Kau nantikan, Kau yang khusus, Kau nantikan. Amin. Goyang kami semua, Bapa. Yesusku, Rajaku. Saya silakan yang akan berdoa bagi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami Tuhan boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah online pada hari Minggu ini ya Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami dapat mengikuti ibadah Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan pada firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar memberikan kami kekuatan pada masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Firman Tuhan memberikan kami, mendapatkan kami jawaban-jawaban pada pergumulan-pergumulan sekarang ini ya Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat menerima Tuhan, setiap rema Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan mendapatkan jawaban bagi setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, apa kabarnya? Tentu baik-baik saja karena kita memiliki Allah yang baik dan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid Yesus di loteng Yerusalem mereka mendapat pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari ke-10 dari kenaikan Tuhan Yesus. Biasa tahun-tahun yang lalu gereja kita selalu mengadakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, kita tidak berkumpul, tapi saya percaya semua saudara-saudara di rumah masing-masing selalu bergumul dalam doa untuk mendapatkan kekuatan lewat Roh Kudus. Mari kita akan sama-sama baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama.
Biarlah walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita menghormati firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kisah 2 ayat 1-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini dikatakan bahwa murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tampaklah seperti lidah-lidah nyala api. Rupanya Roh Kudus sering digambarkan seperti api yang menyala-nyala. Karena pada waktu Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Musa pun melalui semak duri yang terbakar. Jadi api sering ditandakan sebagai kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan kepada murid-muridnya juga Tuhan nyatakan lewat lidah-lidah api. Mengapa api dilambangkan sebagai Roh Kudus? Karena api mempunyai sifat menghanguskan, membakar, yaitu menghanguskan dan membakar apa? Membakar sampah-sampah dosa manusia. Roh Kudus ingin menghapuskan semua, menghanguskan, membakar semua dosa-dosa manusia yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, sifat api itu apa? Seperti obor, artinya menerangi. Menerangi ketika kita jalan di dalam kegelapan. Jadi Roh Kudus menerangi jalan-jalan hidup kita yang gelap. Itulah sifat dari api yang Roh Kudus melambangkan seperti api. Kemudian sifat api yang lain adalah berkobar-kobar. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan berkobar-kobar, tidak bisa diam, membara, inginnya mengabarkan Injil. Terutama di masa sekarang ini, di masa pandemi ini, biar setiap anak-anak Tuhan berkobar-kobar untuk terus-menerus berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup di dalam penyembahan, dan terus melakukan pembacaan Alkitab di rumah kita masing-masing. Walaupun kita tidak beribadah di gereja kita, di rumah Tuhan, tapi biarlah kita di rumah kita masing-masing bersama suami kita, istri kita, anak-anak, atau mungkin dengan cucu kita terus bangun mesbah keluarga, bangun doa yang tidak terputus kepada Tuhan, doa yang berkobar-kobar, nyalakan apimu, api Roh Kudus yang membakar kehidupan kita. Kami percaya, saya percaya, Bapak Ibu melakukan hal itu di rumah, dan biarlah kita, iman kita dibangunkan, kita lebih bersemangat lagi, lebih berkobar-kobar, bukan hanya untuk melayani Tuhan, tapi terus berkobar-kobar di dalam memberitakan Injil, berdoa, melakukan perbuatan baik untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Biarlah kita menjadi sekawan kerja Allah Kristus di dalam menyabarkan kuasa dan kebangkitan Tuhan. Kemudian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kasih tema, Roh Allah memimpin anak-anak Allah, yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 14-15. Mari kita sama-sama baca di dalam Roma 8 ayat 14 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita teringat di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan menyertai di tengah padang pasir, padang gurun, padang belantara. Tidak ada apa-apanya, tapi mereka disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, yaitu lewat tiang awan dan tiang api. Di siang hari mereka mendapat perlindungan lewat tiang awan. Di malam hari mereka mendapat perlindungan lewat tiang api yang menerangi mereka dan menghangatkan mereka. Itulah bentuk penyertaan Tuhan, itulah bentuk perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada bangsa yang dikasihinya, bangsa Israel. Mereka melewati padang gurun itu, tidak kekurangan suatu apapun.
makanan, minuman tercukupi. Mereka tidak pernah kelaparan. Mengapa? Walaupun mereka mungkin agak bersungut-sungut, karena mereka bosan, makannya hanya mana. Tapi itulah bentuk perlindungan Tuhan. Selama 40 tahun, mereka di padang gurun Tuhan pelihara, Tuhan cukupi dengan makanan, minuman terpelihara. Bahkan kalau kita lebih lanjut, kita pernah teringat juga ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh tentara Mesir, dan di depan ada laut teberau, mereka sepertinya tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi mereka memandang ke atas dan Tuhan membelah laut teberau dan bangsa Israel bisa melewati lautan itu karena Tuhan telah membelahnya sehingga mereka bisa berjalan melewati. Dihindarkan Tuhan dari musuh. Demikian juga anak-anak Tuhan. Di zaman sekarang susah ini, kita mungkin melewati padang gurun yang sangat menyusahkan. Tapi kita tahu, ada pernyataan Tuhan. Karena semua anak-anak Allah dipimpin oleh Allah. Jadi kita dipimpin oleh Roh Allah. Kalau dulu bangsa Israel disertai dengan tiang awan dan tiang api, maka kita di zaman anugerah itu dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah itu adalah Allah sendiri, Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, dia menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus sekarang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian baru di zaman anugerah, seperti kita tahu, Roh Allah itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mendapat identitas baru, yaitu sebagai anak Allah. Dan sepanjang anak Allah hidup, kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita dapat nyatakan lewat apa? Yaitu lewat ketaatan kita kepada Roh Kudus. Di masa sulit saat ini, kalau kita ada sampai saat ini, terpelihara dengan baik, itu karena pimpinan Roh Kudus. Karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita dapat melalui masa-masa sulit itu berkat pimpinan Roh Allah yang ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Allah. Kalau dahulu penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel adalah dalam bentuk tiang awan dan tiang api, tetapi di masa sekarang ini bentuk penyertaan Allah adalah menyertai umat-umat anak-anak Allah dengan Roh Allah. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menerima Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapat identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah yang dipimpin oleh Allah adalah kewajiban kita untuk kita taat kepada pimpinan Roh Kudus, supaya kita terpelihara di dalam dunia yang sementara ini, yang fana ini, sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Ketika kita taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, berarti kita tunduk dan taat kepada Roh Allah, kepada Allah sendiri. Allah berfirman lewat firman-Nya. Kita taat kepada firman Tuhan. Seperti kita taat di dalam kehidupan kita taat. Kalau di kantor, kita taat kepada pimpinan kita, kepada bos kita. Di dalam pemerintahan, kita taat kepada pemerintah kita. Di dalam kehidupan rohani kita pun kita taat kepada pimpinan Roh Allah. Roh Allah adalah Allah sendiri yang berfirman, dan kita harus mentaati setiap firman Tuhan. Kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes 14, ayat 15 dan 17. Ayat 14, demikianlah firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Inilah firman Tuhan. Ketika kita mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, tentu kita ingin hidup kita menuruti segala perintah Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab ini. Kemudian di dalam ayat 16, "Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Yang berkata ini adalah Tuhan Yesus. Jadi Yesus berkata, "Aku minta kepada Bapa di surga, bahwa Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu, kepada kita semua, seorang penolong yang lain." Mengapa disebutkan penolong yang lain? Karena penolong yang satunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain.
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya kita disertai oleh Roh Penolong. Selama-lama kita hidup di dunia ini, kita disertai oleh Roh Allah. Roh Allah akan menyertai kita selama-lamanya. Selama kita hidup di dunia ini. Kalau dahulu, di zaman perjanjian lama, Roh Allah itu bisa pergi, datang dan pergi. Seperti di dalam Daud, kita teringat di dalam Mazmur 51. Di mana ketika Daud jatuh dalam dosa, maka Daud berkata, "Ya Allah, jangan kau ambil rohmu daripadaku." Mengapa? Karena Roh Allah pada waktu perjanjian lama bisa pergi dan datang ketika orang itu berbuat dosa. Tetapi di zaman anugerah ini, firman Tuhan katakan bahwa penolong itu selalu menyertai kita selama-lamanya. Selama-lamanya kita selalu disertai oleh Roh Allah. Ketika kita berbuat dosa, maka tugas Roh Kudus adalah terus menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Ketika kita berbuat dosa, kita bersalah. Roh Kudus mengingatkan firman-firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita, dan kita akan kembali kepada jalannya yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita, karena kita terus menjadi anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita akan dipimpin selama-lamanya. Asal kita terus taat dan menuruti segala apa yang dikerjakan Tuhan lewat firman Tuhan, di dalam firman Tuhan. Kemudian di dalam ayat 17, itu sambungannya. Jadi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi yang menyertai kita adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh yang membenarkan kita. Kita benar bukan karena ketaatan kita. Kita benar oleh karena satu pribadi yang taat, yang mati di kayu salib, yang rela untuk menebus segala dosa manusia. Dan oleh kematiannya kita dibenarkan. Kita mendapatkan roh kebenaran karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena taat kita taat. Tapi ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan menjadi taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, saya dan saudara semua mengenal Dia, yaitu Roh Kudus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang menyertai kita itu akan diam di dalam kita. Diam di dalam kita. Dulu Roh Kudus menyertai bangsa Israel, pimpinan Tuhan itu dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tetapi di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru ini kita tahu, kita anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Dan di mana Roh Allah itu diam di dalam kita. Diam di dalam kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, maka Roh Kudus akan mengkoreksi kehidupan kita, karena Dia di dalam kita. Ketika kita bersedih, Roh Kudus sebagai roh penghibur yang ada di dalam kita, Dia akan menghibur kita. Ketika kita memerlukan penolong, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong kita. Membukakan jalan-jalan, menguatkan iman kita. Itulah fungsi dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bahwa memang Dia akan menyertai kita dan diam di dalam kita selama-lamanya. Tidak pernah kita ditinggalkannya, karena Roh Allah itu memimpin kehidupan kita. Kita kembali di dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Saya akan bacakan bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah, maka kita semua menerima, tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah kamu lagi takut.
Karena roh Allah yang ada di dalam kita semuanya itu tidak membuat kita takut. Keadaan sekarang di tengah pandemi itu mungkin membuat kita ada sedikit takut. Takut ya mungkin tertular, takut kesehatan kita terganggu, atau mungkin takut juga keadaan ekonomi, atau bagaimana keadaan ekonomi nanti setelah 3 bulan ini, pasti ada sesuatu yang akan mempengaruhi pendapatan ekonomi kita. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita celikan mata kita. Kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kita tidak pernah merasa akan kekurangan karena Tuhan akan memelihara. Seperti bangsa Israel, dipelihara Tuhan di padang gurun. Sekarang kita pun ada di padang gurun apapun, kesusahan apapun, pasti Tuhan pelihara. Tuhan memelihara anak-anaknya. Terutama lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita. Jadi percayalah, di dalam ayat 15 dikatakan, kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu menerima roh, yaitu rohnya huruf besar, berarti Roh Kudus, yang menjadikan kamu anak Allah. Jangan takut dengan keadaan sekeliling kita. Jangan takut dengan keadaan berita-berita yang mungkin menyampaikan sesuatu apapun, tapi teruslah, yakinilah bahwa di dalam diri kita itu ada roh Allah yang akan memimpin kita masuk, keluar, masuk, tanah kita itu akan dipimpin oleh roh Tuhan. Itulah bentuk dari penyertaan Tuhan. Semakin kita mungkin mendengar banyak berita, makin kita takut, kita putus asa, kita mungkin akan stres, itu memang jiwa kita. Tetapi bila kita renungkan kasih Tuhan, bahwa kita sampai sekarang ada itu semua karena permilihan kita. Dan sebagai anak-anak Allah, kita akan dibebaskan dari roh perbudakan, dari roh ketakutan. Situasi, kondisi apapun, janganlah kita membuat kita takut, karena kita adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Memang wajar ketika kita melihat situasi kita, kadang-kadang jiwa kita pun tertekan. Seperti yang terjadi waktu Daud. Kita akan sama-sama baca di dalam Mazmur 42 ayat 6-7. Di mana Daud berkata, jiwaku tertekan, ya Allah. Mazmur 42, saya akan bacakan ya. Ayat 6 dan 7. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi di Mazmur Daud di sini mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ketika kita tertekan, jiwa kita melihat situasi, kondisi yang mungkin kok begini ya, sampai kita tidak bisa ibadah, sampai kalau pergi ke pasar ini saya buru-buru gitu ya, semua pakai masker, bahkan pertama-tama pakai sarung tangan supaya benar. Kita sepertinya tertekan ya, tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan lagi jiwa kita tertekan, jangan gelisah di dalam diriku, tetapi berharaplah kepada Allah. Jiwa kita harus berharap terus kepada Allah. Kita sebagai anak-anak Allah harus terus berharap kepada Allah, karena kita dipimpin oleh Allah. Biarlah roh Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Bukannya jiwa kita yang terdiri dari perasaan, kehendak itu yang sering berkecamuk, yang kadang-kadang lemah, dilemahkan oleh berita-berita yang tidak baik, berita-berita sekeliling kita, yang kadang-kadang jiwa itu menjadi lemah, tapi biarlah jiwa kita ini dibangkitkan. Dan berkata, biarlah jiwaku berharap selalu kepada Allah. Biarlah di dalam hidup kita hanya roh Allah yang berdaulat. Roh Allah yang berdaulat di dalam kita. Ketika roh Allah yang berdaulat, maka kita mengerti bahwa kita, seperti dikatakan di dalam Roma 8, bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi kita telah menerima roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Di dalam ayat 7, dikatakan bahwa jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Ketika kita tertekan, biarlah kita teringat akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena jiwa yang tertekan kadang-kadang kita melupakan Tuhan, tidak berharap lagi kepada Tuhan, tetapi biarlah pagi hari ini kita terus diingatkan akan anugerah Tuhan,
bahwa masih ada pertolongan Tuhan, masih ada pemeliharaan Tuhan di tengah situasi apapun. Tuhan masih terus menolong kita, memberkati kita, memimpin kita. Dan biarlah kita tahu itu semua dilakukan karena peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus yang mengingatkan kita bagaimana pertolongan Tuhan yang telah terjadi di masa-masa lalu, masa sekarang. Tuhan juga terus akan menolong di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan masa sekarang yang sulit ini, kedatangan Tuhan yang makin dekat, biarlah kita terus hidup dekat kepada Tuhan. Biarlah kita terus menyalakan api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita telah dilepaskan dari roh perbudakan, sehingga tidak lagi ada ketakutan. Oleh karena itu, janganlah jiwa kita menjadi stres, janganlah jiwa kita menjadi tertekan, tetapi biarlah terus kita berharap kepada Tuhan. Selanjutnya, oleh karena itu, roh itu kita akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita kembali ke Roma tadi, Roma 8, masih di ayat yang ke-15, bagian terakhir, orang roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh karena roh Allah yang ada di dalam kita, kita dapat berseru kepada Bapa di surga, ya Aba, ya Bapa. Relasi yang begitu dekat, hubungan yang dekat antara kita dengan Bapa di surga, sehingga kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dan akhirnya inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Maka kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Kita akan menikmati kebebasan dari ketakutan karena kita tidak ada lagi di dalam roh perbudakan yang membuat kita takut. Kita akan menikmati relasi hubungan antara anak, antara kita dengan Bapa di surga, dan kita memanggil Bapa di surga sebagai Aba, ya Bapa. Ada hubungan yang intim antara kita dengan Bapa di surga karena kita adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup di dalam tanggung jawab Tuhan, dan hidup di dalam relasi hubungannya antara anak dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus telah naik, yang kita peringati beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita memperingati Roh Kudus yang turun. Roh Kudus yang telah turun ke murid-murid 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus juga yang akan turun dan terus mengikuti kita selama-lamanya. Selama kita hidup di dunia. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kamu, diam di dalam kita, diam di dalam kita yang menuntun kita di dalam segala kebenaran. Biarlah kita di dalam Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, memberikan kita kuasa untuk melanjutkan tugas kita sebagai sahabat Kristus, mengabarkan Injil kepada semua orang yang belum mengenal Injil. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melingkupi kita. Biarlah kita hidup selalu peka terhadap Roh Kudus yang berbicara lewat firman Tuhan. Selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Taati firman Tuhan selalu. Taat kepada Roh Kudus. Karena Roh Allah yang memimpin hidup kita. Seperti lagu Pentakosta, karena ini adalah lagu Pentakosta dan kita adalah gereja Pentakosta, gereja aliran Pentakosta, kita teringat akan satu pujian yang berkata bahwa api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakostaku punya, ku biarkan menyala, menyala selamanya. Kita membiarkan api Roh Pentakosta menyala di dalam kehidupan kita. Apapun sekeliling yang terjadi, biarlah kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, bahwa Engkau adalah Roh Allah yang memimpin kita sebagai anak-anak Allah. Identitas kami telah pasti ya Tuhan ketika kami menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan ketika kami anak-anak Allah, kami dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kami memimpin selama-lamanya, selama kami hidup di dunia ini. Bahkan Roh Kudus itu yang dicurahkan kepada kami itu diam di dalam kami, sehingga kami menjadi benar. Kami diberikan roh kebenaran, karena oleh satu orang, ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, untuk memberikan kami kepada hidup kebenaran. Kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa, kami hidup di dalam kebenaran. Karena kami mendapatkan Juru Selamat yang memberikan kepada kami roh kebenaran yang diberikan secara cuma-cuma.
Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Biarlah di hari Pantekosta ini kami menyalakan api Roh Kudus kami yang mungkin sudah mulai padam karena tertekan oleh jiwa yang mulai takut, tertekan oleh jiwa yang mulai gelisah. Biarlah kami berkata kepada jiwa-jiwa kami, biarlah jiwa kami tidak tertekan, jiwa kami tidak gelisah, tapi teruslah kami berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Biarlah kami terus menyala-nyala Tuhan dalam Engkau. Untuk kami tetap berdoa, bersekutu di rumah kami masing-masing. Untuk kami tetap menyembah Engkau. Untuk kami tetap membaca Alkitab sebagai kehidupan kami, panduan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan kami. Dan kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat firman Tuhan dari Ibu Gembala pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Roh Allah yang hidup senantiasa ada di dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan saat pagi hari ini kita juga mau melakukan perjamuan kudus. Kita siapkan di masing-masing keberadaan kita. Kita mau angkat satu pujian, salibnya, selamanya mulia. Salibnya, selamanya mulia. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Petrus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Kau memberkati roti dan minuman air yang atau apapun juga yang kami pakai, memberkati, menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kau kuduskan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita berkata, kita berdoa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita mengambil cawan di tangan kanan kita. Kita angkat. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya melalui perjamuan kudus pada siang hari ini, seperti firman-Mu, kuasa Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami. Dan menghadapi banyak hal, tapi kami percaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengampunan dosa, memberikan jaminan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjamuan kudus kami percaya akan menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan. Saya kembalikan. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama nanti akan doa oleh Abraham. Saya persilakan waktu dan tempat.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, agar virus corona dapat cepat-cepat selesai. Pimpin Presiden Jokowi agar dapat memerintah negara ini dengan baik ya Tuhan. Pimpin gereja kami, hindarilah gereja kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Pimpin juga keluarga-keluarga kami, berikan keluarga-keluarga kami kesehatan ya Tuhan. Semoga terus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Pak Kiki Markino untuk melanjutkan dengan doa syafaat. Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu atas kami, keluarga GSPDI Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami bisa sehat dan dijauhkan dari virus COVID-19. Dan jika ada teman-teman atau saudara-saudara kami yang terkena dampak virus COVID-19 ini, Tuhan, Engkau jamah mereka, beri kekuatan, mungkin atau kesehatan, alami PHK, boleh berserah saja padamu Tuhan. Yesus, tempat perlindunganku dan pertolonganku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat pemerintahan Indonesia ini Tuhan, beri hikmat dan marifat kepada Pak Jokowi Tuhan, di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di bangsa kami Tuhan. Untuk penanganan COVID dan juga masalah-masalah ekonomi Tuhan. Biarlah pemerintah kami bisa menyelesaikan masalah-masalah ini dengan baik dan benar Tuhan. Sehingga tanah air kita Indonesia ini boleh tetap damai, dijauhkan dari segala yang tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga dalam segi ekonomi, biarlah bangsa kami boleh cepat pulih Tuhan, sehingga pelaku-pelaku ekonomi bisa bekerja dengan normal lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tim medis di dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Engkau pakai mereka, beri kekuatan, beri penghiburan, hikmat dan marifat-Mu, Engkau berikan kepada tim medis Tuhan. Sehingga mereka boleh menangani pasien-pasien dengan baik, dan pasien-pasien boleh banyak yang sembuh Tuhan. Juga untuk peralatan-peralatan kesehatan Tuhan, seperti ventilator, baju APD, obat-obatan, semuanya Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Jagai, lindungi tim medis, agar mereka juga tetap sehat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, anak-anak dan mantunya Tuhan. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Engkau pakai keluarga ini untuk menjadi terang dan berkat-Nya Tuhan. Jamah kehidupan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat Pak Petrus dan Cilena. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan saat ini Tuhan. Usaha mereka Engkau berkati
dengan berkat yang melimpah Tuhan. Juga buat Pak Enti dan Bu Foni serta Matilda Tuhan. Kalau kemarin Pak Enti dan Bu Foni boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan Tuhan, berkati keluarga ini ya Tuhan. Tuhan berkati usahanya, apapun yang mereka lakukan Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu Engkau Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang sanggup menjawab doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat dengan Abraham atas. Selanjutnya kita akan melihat pengumuman untuk minggu ke depan. Jadi pada pertengahan minggu ini, hari Rabu tanggal 3 Juni jam 7 malam akan ada ibadah minggu. Kemudian dilanjutkan di minggu depan tanggal 7 Juni jam 10 pagi seperti hari ini juga. Kemudian ada pengumuman berikutnya yaitu mengenai jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau janji iman, bisa mentransfer ke rekening BCA seperti tertera di layar ke atas nama Pak Gembala kita, dan diakhiri dengan angka 1 untuk perpuluhan, angka 2 untuk janji iman, dan angka 3 untuk kolekte di masing-masing nilai yang akan ditransfer. Jadi mohon layar ini bisa disimpan, di screenshot supaya tidak hilang dan bisa digunakan untuk melakukan transfer sesuai dengan peruntukannya. Ya, demikianlah pengumuman untuk pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari Pantekosta, di mana kami merayakan hari Pantekosta, hari turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak buat Roh Kudus yang ada dan memimpin kehidupan kami, memimpin anak-anak Allah, Roh Kudus yang selalu memimpin selama-lamanya, dan Roh Kudus yang diam di dalam kami, sehingga Roh Kudus itu menuntun dalam hidup kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan kami, yaitu mengingatkan kami ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami semuanya. Terima kasih buat pimpinanmu di dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, memberkati mereka ya Tuhan. Berkati, lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan mereka. Baik secara ekonomi mereka, kesehatan mereka Tuhan, ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Dilindungi dari segala virus-virus yang tidak baik. Tuhan dilindungi, dijagai Tuhan. Juga Tuhan memelihara keadaan ekonomi mereka. Satu persatu setiap keluarga Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya ada berkat Tuhan untuk anak-anak Tuhan di setiap rumah-rumah yang beribadah, yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, karena Roh Tuhan ada di dalam hidup mereka, ada di dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, bila kami akan berpisah satu sama lain, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus.